Rangkum semua perjalanan, jadi 424 hari perjalanan kami rangkum dalam 2 menit 20 detik trailer. Mengerjakan trailer ini jangan dikira gampang. Untuk mendapatkan durasi 2 menit 20 detik kami harus mogok 18 terabyte melihat semua gambar terbaik baru diedit. Sehingga memakan waktu 2 bulan sejak kami pulang Agustus sampai hari ini pertengahan Oktober. Trailernya baru jadi subuh karena apresiasi kami pada Yaya Metro yang mengikuti ekspedisi ini sejak 2012. Udah lampunya diulangi? Lampunya matiin ya? Kamu kayak nyuruh orang di rumah. Aku udah dari setahun yang lalu. Selalu sehat, walafiat, sampai perjalanannya tuntas. Jadi kapan kalian naik motor lebih jauh daripada ke Kangkaran? Ada 3 misi kami. Yang pertama adalah meneliti dan merekam mimpi atau imajinasi warga negara tentang Indonesia. Jadi apakah kita orang Indonesia masih punya mimpi? Kalau kita masih punya harapan. Tadi teman-teman melihat ada keindahan, tapi juga ada kehancuran, ada kebahagiaan, tapi juga ada air mata, ada harapan, tapi juga ada kekecewaan, ada yang indah, tapi juga ada kekerasan. Itulah yang kami lihat dari Indonesia. Kami melihat Indonesia dari banyak sisi. Kami tidak merekam keindahan alam yang mendayu-dayu, padahal sebenarnya kerusakan juga lebih banyak.
Kami tidak merekam Indonesia yang eksotis dengan budaya atau tari-tarian, padahal itu hanya kulit atau permukaan. Kami menyelam ke dalam Indonesia yang beneran Indonesia, bukan Indonesia yang dipakai baju adat oleh presiden setiap upacara 17 Agustus di Istana Negara. Tapi di balik baju-baju adat yang sering dipakai pejabat negara untuk seremoni itu ada apa? Apakah masyarakat adatnya masih ada? Apakah hutan adatnya masih ada? Apakah tradisinya masih ada? Atau tinggal bajunya pajangan untuk pesta kawinan? Jadi itu misinya. Nah, orang Indonesia ini apakah sudah puas menjadi Indonesia seperti sekarang? Atau sebenarnya punya mimpi tentang yang lain tentang Indonesia? Atau jangan-jangan orang Indonesia ini, terutama anak mudanya, diam-diam memendam rasa, saya kalau punya duit, saya pindah ke negara aja. Saya kalau ada kesempatan, saya apply beasiswa kuliah di luar negeri, kayaknya saya salah jurusan di IAIN itu. Jangan-jangan mimpi kita seperti itu. Artinya sebenarnya kita merasa ada yang kurang dengan negara tempat kita lahir, atau kita gemes ingin melakukan sesuatu, ingin ada yang berubah, atau jangan-jangan kita memang nggak pikir apa-apa. Jadi hidup ini sudah normal, sudah baik-baik saja, bahagia, pagi sarapan ayam geprek, malam nonton drakor. Jadi hidup memang seindah itu. Juga bisa saja, nggak ada yang salah dengan itu. Jadi kami ingin merekam apa sih sebenarnya orang-orang Indonesia itu memikirkan apa. Lalu yang kedua, kami ingin memaknai ulang apa itu keanekaragaman hayati dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita nggak mau berhenti Bhinneka sebagai jargon, tapi kita ingin apa sih maksud Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita akan. Terakhir, kami ingin merangkai simpul-simpul komunitas yang memiliki mimpi-mimpi baru tentang Indonesia. Komunitas Pasar Ayuni misalnya di Metro, salah satu komunitas yang kami anggap punya mimpi yang sama, yaitu bermimpi Indonesia yang baru dalam hal pemberdayaan ekonomi lokal, ekowisata lokal. Dan saya pikir teman-teman, saya tahu walaupun datang ke sini karena absen, udah gak pernah kemana-mana, kuliah datang karena absen, tragis banget maksudnya. Nah, kita ingin ketemu dengan orang-orang seperti Pak Dharma atau teman-teman yang lain yang nggak asrah dengan apa yang sedang kita alami sekarang, apa yang kita jalani sekarang, yang ingin bikin sesuatu yuk, mumpung kita masih muda. Masa kalah sama Gibran aja udah mau jadi cawapres. Jadi sepanjang perjalanan kami memproduksi beberapa film yang nanti kita akan lihat. Saya tidak ingin bicara film ya, tapi saya ingin bicara masalah apa yang kami ungkap dari film-film. Film tentu menjadi tontonan, tapi juga di sisi lain film yang kami produksi sebagai cara kami merekam pengetahuan yang hari ini mungkin lebih cocok disampaikan lewat medium audiovisual, karena generasi belakangan makin susah baca buku. Siapa yang dalam 1 tahun terakhir menghabiskan 5 buku? Selain buku pelajaran, selain novel, selain anime. 1, mana? Angkat tangan. 5 buku dalam setahun ini. Tepuk tangan. Jadi yang naik motor ke Jambi dan Palembang cuma 1, yang baca buku setahun 5 cuma 1. Siapa yang baca buku 3 dalam setahun ini? 3. Itu Pak. Ibu juga boleh. Tepuk tangan. Karena kita sedang berusaha. Siapa yang baca 1 buku kecuali pelajaran, anime, novel? 1, 2, 3, 4, 5, lumayan 6. Tepuk tangan. Oke, saya luruskan. Jadi sudah nggak pernah kemana-mana, kuliah karena absen, nggak baca buku juga. Oke, next. Kita akan coba ya, apa sih oleh-oleh yang
yang ada di laptop saya yang mungkin ingin teman-teman intip dari perjalanan Ini ya? 4 orang